Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala habibika sayyidil mustafa sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati teman-teman, sahabat-sahabat pengurus ataupun anggota unit kajian mahasiswa kajian Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melanjutkan agenda rutin kajian mutonan Masjid Muhadul Afkar yang bekerja sama pada kesempatan kali ini dengan unit kegiatan mahasiswa kajian Islam dalam pengajian mutonan, yang mana insya Allah ini akan rutin dilaksanakan dalam setiap hari Selasa, yang pada kesempatan hari ini ditunda sampai Kamis Wage. Ya insya Allah di bulan depan waktunya hari Selasa. Begitu juga nanti juga ada kajian selanjutnya. Jadi setiap wotonan setiap bulannya ada 2 kajian. Yang pertama kajian hadis, yang pada kesempatan ini kita mengaji kitab Al-Jawahir Al-Ru'iyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya di wotonan kita ngaji kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan ridha Allah untuk selalu berusaha untuk menambah ilmu, mempelajari agama. Seperti dalam hadis bahwasanya kalau kita ingin, ketika Allah menginginkan kita kebaikan, maka kita dipahamkan dalam agama. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji kitab Al-Jawahir Al-Ru'iyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Harapannya walaupun kita tidak membaca kitab, tapi kita punya PDF yang kita bisa akses. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari muqaddimah halaman kelima. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qayyumus samawati wal ardi mudabbirul khalaiqil ajmain ba'isul rusul salatu wassalamu alaihim ilal mukallafin bi hidayatihim wa bayani sawa'iddin wa bidalail qat'iyah wa dihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazid min fadlihi wa karamihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahharul karimul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdhalul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil aziz al-mu'jizil mustamil ala ta'aqqubis sinin wa bisinin mustanirahil mustarsidin al-maksus bi jawami'il karim wa samahadiddin shalawatu wassalamu alaihi wa ala sayyidina nabiyyin wa ala kulli sa'irin sholihin amma ba'du. Ini adalah muqaddimahnya Imam An-Nawawi yang dikutip dalam syarah ini. Amma ba'du faqad rawaina anna Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min tarqi katsira bi riwayatin mutanawwi'ah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, yang mana meriwayatkan hadis penting. Orang yang mau menghafalkan dari umat Islam ini 40 hadis tentang agama, maka nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam golongan orang-orang ahli fikih, orang-orang ahli ilmu
Jadi kenapa kita sering mendapatkan atau mengaji kitab Arba'in Nawawi? Kenapa kok jumlahnya 40? Karena Imam An-Nawawi mengikuti hadis ini. Siapa yang menghafalkan 40 hadis tentang agama, maka nanti dibangkitkan oleh Allah dalam golongan orang-orang ahli fikih, dalam golongan ahli ilmu. Sudah hafal berapa hadis sampean? Ya. Maka dalam pengajian ini menjadikan motivasi kita untuk belajar kembali tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, ba'asa wa faqihan wa aliman. Di riwayat lain dijelaskan bahwasanya yang menghafal 40 hadis dibangkitkan bersama orang-orang ahli fikih, orang-orang alim. Dalam riwayat Abu Darda, yang hafal 40 hadis maka wa kuntu lau yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Orang yang hafal 40 hadis akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, orang yang menghafalkan 40 hadis maka dia wakila udkhul min ayu abwabil jannah syi'ta. Dia akan memilih pintu surga yang akan dimasuki nanti ketika hari akhir. Dalam riwayat Ibnu Umar, kata fi zumrati ulama wa hasal fi zumrati syuhada. Orang yang hafal 40 hadis maka digabungkan pada golongan-golongan orang alim, akan diutus dalam golongan orang-orang yang syahid. Wa tahawufat ala annahu hadis dhaif wa inna kasratariquhu. Wa qad sanafa ulama radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Maka berdasarkan hadis ini walaupun banyak jalurnya, tapi diyakini hadis ini hadis dhaif. Tapi karena hadis dhaif maka cukup sebagai fadhail amal, dibuat sebagai keutamaan amal. Maka berdasarkan hadis ini maka banyak ulama yang menghimpun 40 hadis. Termasuk yang menghimpun 40 hadis adalah Abdullah bin Mubarak, ada lagi Muhammad bin Aslam At-Tusi, kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasawi wa Abu Bakar Al-Ajri. Waqad ittafaqa ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fardhil amal. Sekali lagi, hadis yang menjelaskan tentang orang yang hafal 40 hadis ini akan digabungkan dari gabungan golongan orang-orang yang alim, golongan orang fakih. Hadis ini hadis dhaif. Tapi ulama sepakat boleh menggunakan hadis dhaif sebagai keutamaan amal. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menghafalkan 40 hadis berdasarkan hadis ini. Wa qul hadisin minha qaidatun adimatun min qawaidin wa qad wasafa ulama bi anna madal Islam alaihi au huwa nisful Islam au sulusahu au nahu dalik. Setiap hadis itu mempunyai kaidah-kaidah yang sangat besar dari kaidah-kaidah agama. Maka ulama mensifati bahwasanya ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam itu berdasarkan hadis, atau setengah dari agama ini adalah berdasarkan hadis, atau sepertiganya berdasarkan hadis, atau yang seperti itu. Maka summa yalzama fi hadi arba'in an takuna shahihah. Kata Imam Nawawi bahwasanya semoga kita bisa mulazamah, bisa mengamalkan hadis arba'in ini, yang mana hadis ini mayoritas diambil dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang dihilangkan sanadnya. Kenapa dihilangkan sanadnya? Liyasul hifdhu, supaya gampang untuk dihafalkan. Wa ya'ummun nifa bi insyaallah taala sumat bawa bi babi fi dabtil hafi al-Fatihah. Dan Imam Nawawi mendoakan bahwasanya kita ketika membacanya mendapatkan kemanfaat dari hadis-hadis ini. Nah, kemudian dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah ini muqaddimahnya
Imam Nawawi yang saya baca tadi disyarah panjang sekali. Pada di kesempatan kali ini kita langsung membaca dari hadis halaman 27. Al-hadisul awal, hadis pertama dari hadis Al-Bainawawi yang dijelaskan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. An Amir Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barjawi Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Abu Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisiburi fi Sahih ma'alladinahum asahu kitab Al-Musannif. Hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yang mana isi hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Semua orang itu mempunyai niat, yang mana ketika niatnya hijrahnya itu pada untuk Allah dan Rasulnya, maka dihitunglah hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Dan yang mana hijrahnya itu adalah karena dunia atau karena perempuan, maka yang didapatkanlah hanyalah dunia dan perempuan atau wanita tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab adalah awaluman sumia amirul mu'minin alal umum. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang disebut sebagai amirul mu'minin, pemimpin orang mukmin. Samau bidzalika ba'du sahabat. Penamaan ini dinamakan oleh banyak sahabat. Wa qila innahu qala linnasi fi ba'di khutabihi ayyuhan nas antum mu'minun wa ana amirukum. Sebutan Amir Mukmin ini karena suatu hari Umar bin Khattab pernah khutbah bahwasanya, wahai orang-orang mukmin, kalian adalah orang-orang mukmin dan saya adalah amirukum, pemimpin kalian. Maka disebutlah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin. Wasumi Amir Mukmin wa kana qabla dzalika yuqal ya khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Abu Bakar disebut sebagai khalifah. Khalifatul Abu Bakar. Umar bin Khattab sebelumnya juga disebut sebagai khalifah. Sampai pada suatu saat Umar ini berkhutbah bahwasanya, wahai orang mukmin, saya adalah pemimpinmu, ana amirukum. Maka disebut sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin. Kemudian mempunyai kunyah bi Abu Hafsin, Umar disebut sebagai bapaknya Hafsah, Abu Hafsin, karena punya anak perempuan namanya Hafsah. Atau bi Abi Hafsin, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi minas siddah wal hafsul ghadul asad. Walaqabu bil Faruq. Kemudian Umar bin Khattab juga disebut sebagai Al-Faruq. Umar bin Khattab Al-Faruq. Biasanya kita sering Umar Al-Faruq. Kenapa disebut Umar bin Faruq? Li'anna wa ta'ala farqa bi bainal haq wal batil. Fa huwa awwal man jahara bil Islam. Disebut sebagai Al-Faruq karena beliau Umar bin Khattab diberikan kemampuan oleh Allah bisa membedakan bainal haq wal batil, bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Fa huwa awwal man jahara bil Islam.
wa ayyadahu bi da'wati shadiq masduq lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aizzal Islam bi ahabbi rajulain ilaika bi Umar bin Khattab au bi Umar bin Hisam. Masuknya Umar bin Khattab ini tahun kelima karena doanya Nabi, ya Allah muliakan Islam satu di antara Umar. Kalau tidak Umar bin Khattab, ya Umar bin Hisam. Tapi akhirnya Umar bin Khattab lah yang diberikan hidayah oleh Allah memperjuangkan agama Islam. Kita masuk pada matan hadis sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ai innama sihatuha binniyatiha. Segala amal itu tergantung niatnya, yaitu sahnya suatu amal bergantung niatnya. Sahnya suatu amal bergantung niatnya. Ya, sampean sholat atau kita sholat kalau tidak ada niat maka tidak sah. Kita puasa kalau kita tidak niat maka puasanya tidak sah. Kita datang ke masjid untuk ngaji kalau niatnya berbeda maka tidak dapat pahalanya ngaji. Pokoknya segala sesuatu, segala amal perbuatan tergantung niatnya. Kalau kita niat pergi kuliah karena thalabul ilmi, maka yang kita dapatkan adalah pahala mencari ilmu. Kalau yang lain niat selain itu, maka yang didapatkan juga selain itu. Pokoknya segala sesuatu tergantung niat, dan niat itu ada di hati. Tidak ada yang mengetahui niat kecuali orang yang mempunyai niat dan Allah Ta'ala. Fala yasihul amal biduni niat. Tidak sah suatu amal tanpa adanya niat. Wa qila la hajata ila takdir hada mudhaf wa wasihari anna murad nafsul haqiqal amal bintifaquni aw salti wa huwa niyat wa takdir inna ma wujudul a'mal sal'an kainun binniyat. Faida intafat niat intafa amal. Kalau tidak ada niat maka tidak juga ada amal. Wa inna malikul imrin nawa wa inna malikul imrin manawa. Segala apa yang diniatkan oleh manusia itulah yang didapatkan pahala baginya. Min khairin aw sarin, baik itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik. Fahadil jumlah afatan ghairu ma'afatatul lati qabla. Kama hukiya annal ikhwaini kana ahadum abidan wal akharu asyan. Diceritakan ada dua orang kakak adik. Yang satu si kakak ini ahli ibadah, si adik ahli maksiat. Faja'u iblis yauman ilal abid. Suatu hari seorang atau iblis mendatangi kakak yang ahli ibadah. Wa qala lahu wa asfa alaika doyata umraka fi hasri nafsika wa it'abi badanika fatrik nafsaka fi sahwatiha. Suatu hari iblis datang pada si kakak yang ahli ibadah. Wahai fulan, engkau telah mensia-siakan usiamu. Engkau telah banyak beribadah sampai capek. Engkau sholat malam gak pernah berhenti. Engkau puasa gak pernah berhenti. Engkau baca Quran gak pernah berhenti. Pokoknya kata iblis, wahai fulan, engkau telah menyia-nyiakan usiamu untuk hal-hal yang mana engkau tidak mendapatkan manfaatannya. Bebaskan dirimu, fatrik sahwat ya. Bebaskan sahwatmu. Maka si kakak itu terbesit dalam hatinya. Faqala fi nafsi la ali anzil ila akhi fi asfal dar wa wafiqu ala ma huwa fi minal ladad sum'atuhu. Karena kakaknya itu tinggal di lantai atas, adiknya tinggal bawah. Kakaknya mau turun. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya mau turun, saya mau lihat adik saya mau mencicipi apa yang dilakukan adik saya dari kemaksiatan. Kan saya bisa tobat. Itu yang ada dalam hatinya si kakak seorang ahli ibadah. Wa amal asi fa inna istauqada min sukri fa wajada nafsi fi halati radiah wa qad bal ala siyabi wa matukun ala turab
Faqala qad afnaitu ummi fil ma'asi wa akhi yataladdudu bi ta'ati rabbih summa taba wa nawal khair. Si adik yang ahli maksiat di tempat yang sama, di hari yang sama, ketika dia bangun dalam kesadarannya, dia mendapati dirinya nggak karu-karuan, bendino mendem, bendino narkoba, pokoknya hal-hal yang negatif dilakukan ya, sampai suatu hari dia terbesit dalam hatinya, saya mau bertobat, saya mau mendatangi kakak saya, menyampaikan tobat saya sudah terlalu lama berbuat maksiat, saya ingin tobat, saya ingin naik ke lantai atas menemui kakak saya. Kakaknya yang ahli ibadah yang niat mau maksiat turun dari atas, si adik yang ahli maksiat niat tobat. Ya, akhirnya bertemu di tangga, kakaknya terpeleset nibani adike. Ya. Fasaqatu al akhi fawaqqa mayitani fayahsul abid ala niyatil maksiat wa yusal asi ala niyatil taat. Kakak ini tadi terpeleset nibani adik ini, kejatuhan, dua-duanya mati. Kakaknya meninggal, adiknya meninggal. Apa yang terjadi? Fayuhsal abid ala niyatil maksiat wa yuhsal asi ala niyatil taat. Si kakak itu dihitung mati dalam keadaan maksiat, walaupun dia ibadah rino wengi, puasa, sholat, baca Quran gak berhenti-berhenti. Suatu hari yang sama tadi dia niat untuk mencicipi minuman keras adiknya ke bawah. Adiknya yang ahli maksiat bendino ini mendem, naik ke atas mau bertobat, tiba-tiba terpleset, dua-duanya meninggal. Ahli ibadah tadi yang mana niatnya ingin maksiat dikumpulkan oleh Allah ahli maksiat. Karena apa? Hatinya ketika meninggal dalam keinginan untuk maksiat. Si adik yang seumur hidupnya digunakan maksiat karena suatu hari tadi dia niat tobat, maka dia dikumpulkan oleh Allah pada ahli ibadah. Pentingnya nih niat baik seorang ahli maksiat menjadikan dia ahli surga. Niat tidak baik orang yang ahli ibadah ingin maksiat dikumpulkan menjadi orang maksiat. Wakila inna tufidu anal a'mal adiyah tasiru ta'at yusabu ailaya fa'ila idanawa biakul bakal akli wasulbi. Kita, keseharian kita banyak melakukan hal-hal yang kebiasaan. Kita makan, kita minum, kita berjalan, naik sepeda motor. Kalau itu diniatkan baik, maka hal-hal yang biasa tadi mendapatkan pahala. Saya makan supaya nanti saya kuat ibadah, dihitung pahala. Saya minum nanti supaya saya kuat membaca Quran, dihitung ibadah. Bismillah saya jalan ke masjid untuk ngaji, jalan yang biasa itu dihitung ibadah karena adanya niat. Karena adanya niat. Idza qasada bima taqwa al ibadah. Semua hal-hal yang tidak bernilai akhirat, kalau kita niatkan dengan ibadah itu pun menjadi amal akhirat. Maka pentingnya agar kita selalu berniat dalam segala sesuatu. Wa naum idza qasada bi istirahal adi fal istiqat ustubu adaun. Tidur malam hari, niatkan ya Allah supaya nanti saya bisa sholat tahajud, supaya saya nanti bisa zikir. Tidurnya dinilai ibadah. Wal watu ida'auda bil ifa anizina wa khusun nasal. Begitu juga orang suami istri berhubungan badan supaya dia dijauhkan dari zina, bernilai ibadah. Wa tanaduf idanawa bidafwa kemudian ibadillah. Begitu juga mandi, kalau niatnya kita ya Allah, saya mandi supaya nanti saya fresh, saya giat ketika ibadah sholat, maka mandinya dinilai ibadah. Begitu juga memberi nafkah anak, memberi nafkah istri. Kalau niatnya itu adalah menginfaki, memberi nafkah, maka itu bagian dari
apa yang diperintahkan oleh syariat itu pun juga bernilai ibadah. Maka penting dalam hati kita selalu berniat positif, berniat baik, berniat lillahi ta'ala. Wa qila inna tadul ala anna man nawa say'an yahsulahu wa in lam ya'malhu liman isal ikamaridin takhalafani jam'ah wa kana qasdu fi'la laulal maut. Bahkan orang yang niat, ya Allah saya niat ngaji, mungkin pada siang hari ini ada teman kita ingin ngaji, ingin bergabung dengan kita ngaji, tapi dilalah kok ketiduran, ya dilalah kok sepedanya bocor. Niatnya sudah dihitung ibadah, walaupun gak sampai di sini, walaupun tidak duduk bersama kita sekarang, tapi karena niatnya di awal ingin ngaji, itu pun dihitung ngaji. Ya, Mbak Zul, ya Allah saya nanti niat setelah maghrib mau membaca 1 juz. Kok Mbak Zul nanti ketiduran atau sakit umpamanya, tapi sudah dihitung membaca 1 juz karena siangnya sudah niat. Siangnya sudah niat. Ini penting. Waqad warada anna wa ta'ala yaqulu hafadha yaumil qiyamah uktubu li abdi kada wa kada min ajrin fayaquluna ya rabbana lam nahfad dalika minhu wala huwa fi sahih wa yaqulu ta'ala innahu nawahu. Diceritakan suatu hari seorang hamba mendapatkan kitab catatan amal baik. Fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan wa ma fa'alaha. Hamba ini mendapatkan di kitabnya, kok saya pernah haji, kok saya sudah bangun pesantren, saya kok sudah bangun masjid, kok saya ini sudah jihad. Ya, di catatan kebaikannya. Padahal selama hidupnya dia juga nggak pernah haji, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah sodako sebanyak ini. Tapi ada di catatan kitab kebaikannya ada. Fayaqul hadza laysa bi kitabi fa inni ma fa'altu say'an min dalik. Diceritakan, wahai ini bukan kitab saya, ini salah. Saya nggak pernah haji kok, saya nggak pernah sodako kok, saya nggak pernah jihad. Kok ada dalam catatan kebaikan saya semua amal tersebut? Wa yaqulu wa ta'ala hadza kitabuka li annaka istra ummun tawilan wa anta taqulu law kana limalan hajastu minhu law kana limalan tasaddaqtu minhu fa araftu dzalika min sidqi niyatika wa a'taituka sawab dzalika kullahu. Apa yang dikatakan Allah, wahai hamba, ini kitabmu, ini adalah catatan amal baikmu. Kenapa? Karena ketika engkau hidup, engkau pernah berniat, wahai hamba. Ketika saya punya usia panjang, ketika saya punya banyak harta, saya bangun pondok. Ketika saya banyak harta, saya akan haji. Ketika saya banyak harta, saya bangun masjid. Walaupun ketika di dunia engkau tidak pernah melakukannya, karena saya tahu niatmu tersebut, maka engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan walaupun belum engkau pernah lakukan. Niat saja. Ya Allah, kalau nanti saya punya uang banyak saya haji. Ya Allah, kalau saya niat banyak saya bangun pesantren. Ya Allah, kalau saya punya uang banyak saya akan menghajikan orang tua. Saya akan menghajikan oleh orang-orang yang membangun kebaikan di desa saya. Niat saja. Ya. Kalau niatmu ikhlas, walaupun engkau nanti sampai wafatmu tidak pernah melakukannya, maka engkau mendapatkan pahala yang sama. Sama. Enak kan? Enak, tapi harus ikhlas, harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Wa fil hadis niyatul mu'min ablaghu min amalihi wa niyatul fajir sa'un min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus dari amalnya. Dan niatnya orang fajir itu lebih jelek dari amalnya. Niyatul mu'min ablagh min amalihi. Sampean ya, salat jamaah. Niat salat jamaah
niat sholat jamaah itu dihitung baik. Tapi kadang-kadang sampean jamaah itu berbeda. Jamaahnya bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena takut poin. Ya. Tapi karena pengen dilihat ustadzah. Ya. Niatnya mau jamaah itu lebih baik dari amalnya. Karena amal itu kadang sudah terpengaruh hal yang lain. Ada riyaknya, ada niat yang lain. Betul nggak? Sampean ya Allah saya niat jamaah. Itu kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau orang benar-benar niat untuk sholat jamaah, maka itu lebih baik. Kenapa? Kadang jamaah itu sendiri itu tercampur hal-hal yang lain. Maka niatul mukmin khairun min amalihi. Dan juga kalau sampai niat negatif, itu pun juga lebih jelek dari yang dilakukannya. Contoh, umpamanya sampai saya habis ini nyolong. Naudzubillah, habis ini nyolong, itu sudah dihitung hal yang negatif. Walaupun saya belum nyolong. Karena kadang nyolong sampai itu lagu-lagu ya, kasihan wong nggak punya uang. Niat sampai yang awal tadi lebih jelek daripada kelakuan sampean dhewe. Kenapa? Karena niat riya afiyah. Karena niat itu nggak ada riyaknya. Benar kan? Kalau niat, siapa sih yang tahu niat? Ya orangnya sendiri. Masa saya niat karena riya? Nggak ada. Nggak apa-apa kok riya. Ya, maka li'anna niyat riya wal amal yukhatiru riya. Niat nggak ada riyaknya, amal itu kadang-kadang tercampuri riya. Wa li'anna tahtamilu ta'atu wa takassufi amal wahid fa yatada'afu ajru bi qadri niyat fihi. Contoh, sampean duduk di masjid. Sekarang duduk di masjid. Niatnya apa? 1. Niat ngaji. 2. Niat iktikaf. 3. Niat zikir. 3-tiganya sampean dapat. 3-tiganya dapat. Niat ngaji oleh, niat iktikaf oleh, niat zikir ya oleh. Niat nunggu sholat dapat. Saya nang masjid kalau daripada saya di luar ghibah, saya di masjid yang ngaji loh, pahala berapa sampean? 1 niat iktikaf, niat ngaji, niat zikir, niat daripada di luar saya ghibah, saya di dalam masjid saja. Oleh pahala wakai kan? Sekali jalan, karena niatnya banyak mendapat pahala yang banyak. Maka fayam bagil akil ayaksulu minan niat as-sholihah yaqul sawabuha. Maka orang yang berakal, kata mu'alif kitab ini, orang yang berakal memperbanyak niat. Orang yang berakal memperbanyak niat. Kenapa? Karena niat sudah dapat pahala. Paham ya? Kalau nanti masuk masjid, dirayain lagi di waktu yang lain, niatkan macam-macam, itu pun semua mendapat pahala. Niat nunggu sholat, niat iktikaf, niat menjauhi maksiat, datang ke masjid mendapatkan pahala. Al hadisus sani maratibuddin wallahu alam bisawab. Itu saja untuk pembukaan. Kita nanti belajar 1 hadis atau 2 hadis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apa yang kita ringkas dari hadis ini? Yang pertama, an-niyat asasul ibadat fil Islam. Niat itu pondasi ibadah dalam agama Islam. Tempatnya di hati. Wa anna mahal wa fil qalbi, tempatnya di hati. Dan syarat kabulnya amal, syarat terkabulnya amal itu dengan niat yang baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa merampungkan hadis pertama dari hadis Al-Ba'in Nawawi dalam Salah Al-Jawahir Al-Ulu'iyah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita menjadi istiqomah dalam thalabul ilmi, dalam kebaikan, dan semoga juga kita selalu mendapatkan kebaikan, kesehatan, kemanfaatan dalam keseharian kita, dan semakin baiklah kita menjadi hamba Allah
yang selalu rajin beribadah. Nastaghfirullahaladzim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.